pelaksanaan UAS. Pelaksanaan UAS itu sejak kapan, Bu? Gitu ya. Kan kita ini kan kuis sama UAS itu kan sama seperti jam perkuliahan gitu ya. Kalau UAS mungkin nanti dengan Pak Gut karena pelaksanaannya kalau Pancasila tersendiri gitu ya. Tapi kalau kuis, pelaksanaannya itu adalah sama seperti jam perkuliahan, cuman perbedaannya kalau kuis berarti tidak ada tugas individu yang ada di LMS atau tidak ada forum gitu ya, forum analisis itu tidak ada. Tapi kalau presentasi tetap berjalan seperti biasa, jadi tidak ada permasalahan. Waktunya saya akan membuka panjang. Kita akan buka dari pukul 7 pagi sampai dengan bisa sampai pukul 12, bahkan bisa sampai dengan pukul 16 sore. Kenapa seharian saya buka waktu kuisnya, saya nggak mau dengar ibu saya lagi cantengan, nggak bisa mencet tombol karena jempol saya cantengan. Ibu saya harus nganterin ibu saya ke rumah sakit karena ibu saya diare. Ibu saya harus ada ke kampus karena di kampus lagi ada acara orasi. Ibu saya mau ikut ini, apa namanya, mau ikut demon gitu ya. Jadi saya nggak mau ngadain acara susulan gitu. Nah, Ibu nggak suka tuh gitu ya. Jadi saya akan bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu pelaksanaan kuis gitu ya. Satu orang hanya satu kali. Bu, gimana kalau mati lampu? Bu, gimana kalau misalkan kuota saya tiba-tiba habis gitu? Boleh dilaksanakan 2 kali? Boleh. Tapi akan saya lihat waktunya. Kan nanti di quizzes itu kan ketika saya download hasilnya di view gitu ya. Nanti misalkan siapa ini? Ainur Rohimah. Ainur Rohimah pengerjaan pertama misalkan 30 menit dia baru mengerjakan, misal saya ada 50 soal gitu ya. Ainur Rohimah ngerjain 30 menit itu baru dapat 20 soal. Logis, masuk di akal dengan saya gitu ya. Berarti memang benar ada masalah kendala mungkin mati lampu kah atau mungkin kuotanya habis. Saya izinkan gitu ya. Tapi kalau ternyata misalkan nih Hendrawan bohongin ibu, Bu saya Hendrawan NIM sekian gitu ya dari PAP. Bu saya tadi kuis tapi tiba-tiba kuota saya habis gitu. Padahal waktunya baru saya lihat itu baru 2 menit atau 3 menit, itu mah bukan waktu habis. Kamu mah screenshot soal-soalnya gitu ya biar kamu tahu jawabannya. Nah, jangan ngibulin tukang kibul gitu ya. Ibu mah juga mantan mahasiswa, mantan tukang kibul. Nah, mahasiswa ibu tuh banyak banget kan yang udah jadi dosen gitu ya, yang udah beranak pinak, bahkan mungkin ibu ini sudah punya cucung gitu ya. Jadi artinya jangan ngebohongin ibu gitu ya. Kalau ngebohongin nanti akan saya lihat dari hasil view-nya gitu. Tetap akan saya ambil nilai yang pertama kalau bohong gitu ya. Tapi kalau misalkan alasan logis, waktunya juga tepat, maka akan saya ambil yang kedua gitu ya. Jadi boleh waktunya 2 kali. Ibu mau tanya, ini ada Rika Zonggonau. Rika, kamu ada di Lampung atau di daerahmu? Ada di Lampung, Bu. Oh, sudah ada di Lampung. Oke, jadi tidak masalah ya terkendala sinyal ya. Iya, Bu. Oke, Ibu takutnya Rika masih ada di daerah asalnya. Rika dari mana? Dari Papua, Bu, Kabupaten Nabire. Oh, dari Nabire. Oke. Kalau begitu selamat datang dan selamat berkuliah ya gitu. Saya minta maaf kalau Pak Roy kemarin mungkin lemah lembut, baik gitu ya. Kalau dengan Ibu Dayu mungkin agak galak gitu ya, Rika ya, maaf ya gitu. Karena saya menginginkan kalian menjadi mahasiswa yang disiplin, tanggung jawab, dan saya menginginkan kalian juga memiliki kesempatan mungkin bisa menggantikan posisi ibu nanti kalau ibu udah pensiun, bisa jadi kalian menjadi dosen pengganti saya gitu ya. Mudah-mudahan cita-cita kalian kuliah jauh-jauh si Rika dari Nabire ke sini gitu ya, mendapatkan hasil yang terbaik, pulang ke daerah asal kalian masing-masing, mendapatkan gelar, mendapatkan ilmu, dan juga cepat dapat pekerjaan. Jangan cepat nyari jodoh gitu ya. Kalau jodoh mah nggak usah terlalu di oyo nyarinya gitu. Kalau cuan gitu ya harus gitu. Kenapa? Karena
kita ingin merubah nasib, kita ingin merubah hidup gitu ya, jauh lebih baik gitu. Sama dengan pembelajaran kita pendidikan Pancasila, kenapa para pendiri negara itu merubah negara kita membentuk menjadi memiliki dasar Pancasila, karena mereka menginginkan rakyat Indonesia ke depannya jauh lebih sejahtera, jauh lebih aman, jauh lebih baik. Nah, kenapa kita yang sudah diberikan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kita nggak bisa menjalankan gitu ya. Kalau zaman dulu, kalian hidup di zaman dulu, lagi asik makan bakso Sony, terus tiba-tiba ada pistol di belakang atau ada tombak di belakang, kira-kira ketelan nggak gitu bakso Sony-nya? Kan enggak gitu ya. Nah, tapi kalau kalian sekarang sangat happy gitu karena bangun tidur kalian masih bisa melihat cahaya terang, masih bisa bernafas, masih bisa ketemu budayu yang galak gitu ya. Jadi itu harus disyukuri gitu karena apa ya, berkat pendiri-pendiri negara ini menjadikan negara Indonesia memiliki fondasi yaitu adalah Pancasila. Kalian akhirnya bisa berdiri, bisa hidup, bisa sejahtera, damai. Oleh sebab itu kalian sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan cita-cita luhur para pendiri negara untuk mampu menjadi penerus yang benar-benar dapat diandalkan bagi negara Indonesia gitu ya. Nah, makanya saya tipikal dosen yang cukup tegas gitu ya, bukan saya galak tapi saya tegas menginginkan kalian menjadi anak-anak yang baik ke depannya gitu ya. Kemudian setelah itu ada nilai lain ya. Tadi kita sudah bahas kuis, tugas, dan juga UAS. Ada nilai lain nggak, Bu? Ada. Nilai lain itu adalah nilai dosen. Nilai dosen dilihat dari apa, Bu? Dilihat dari keaktifan kalian. Misal jam 7 pagi nih, saya akan lihat siapa yang sudah ngumpul duluan tugas-tugasnya. Siapa yang sudah absen duluan. Itu akan saya lihat. Kemudian pada saat presentasi, saya akan lihat mana yang benar-benar baca PPT gitu ya, dari titik ke titik, mana yang dia akan mengembangkan isi PPT. Tentu nilainya berbeda, tidak sama. Siapa nanti di grup WhatsApp itu akan saya lihat pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot. Saya males tuh kalau pertanyaannya, sebutkan pasal 27A ayat 1. Itu namanya ngetes gitu ya, dan pertanyaan itu ada di dalam buku undang-undang, gampang sekali menyalinnya. Tapi kalau pertanyaan kamu merupakan sebuah analisis contoh, bagaimana menurut pendapatmu sebagai seorang mahasiswa mengenai kenaikan harga yang ada saat ini di Indonesia? Menurutmu sudah sesuai ataukah belum dengan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia? Nah, itu pertanyaannya berbobot. Gitu ya. Tentu nilainya berbeda. Bisa dipahami ya. Kemudian keaktifan yang berikutnya adalah saya akan melihat dari sisi penampilan kalian dari Zoom. Mana yang sudah siap, mana yang belum mandi, mana yang enggak ready, itu Ibu lihat. Terutama kaum lelaki. Ya, kuliah seperti biasa. Kita bukan kuliah online itu kuliah main-main, tapi itu kuliah beneran. Jadi saya akan melihat gitu ya, siapa di antara kalian yang kuliahnya pakai kaos oblong, itu akan saya tandai. Siapa yang kuliahnya tidak rapi rambutnya gitu ya, ketara nggak sholat subuhnya, yang muslim ketara nggak bangun pagi gitu ya, rambut harus rapi, yang cewek juga gitu ya, harus dandan, harus cantik gitu, karena sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Kali-kali bisa dapat ilmu dari budayu, kali-kali juga bisa dapat jodoh kan gitu ya. Jadi memang harus rapi. Terus saya nggak suka tiba-tiba tuh saya kuliah pakai baju tidur. Atau saya lagi kuliah, lagi Zoom, temennya lagi presentasi, lagi keluar urat menjelaskan, saya ngeliat yang satu lagi naik motor, yang satu lagi ngasih makan ayam, yang satu lagi nyuapin adiknya. Nah, Ibu nggak suka yang seperti itu gitu ya. Karena kan kuliah kita tidak lama-lama gitu, Zoom kita hanya 30 menit gitu ya, kurang lebih, tergantung temanmu yang presentasi. Sehingga saya menginginkan kalian fokus dulu gitu ya. Itu permintaan dari saya. Bisa dipahami tentang proses penilaian dari Bu Dayu? Bisa, Bu.
Oke, paham ya? Kalau sudah paham, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tugas. Nah, hari ini nanti akan Ibu berikan LMS-nya gitu ya. Silakan nanti kalian cari LMS Ibu ya, mata kuliahnya Pendidikan Pancasila. Kemudian juga nanti silakan kalian lihat kelasnya, jangan salah kelas ya gitu ya, kelas kalian PAP. Kemudian nanti di pertemuan ke-10 itu sudah ada tugas. Waduh, udah bahas tugas nih Bu Dayu gitu ya. Tugasnya ada 2. Ada tugas yang sifatnya individu dan ada yang sifatnya itu adalah kelompok. Kita bahas one by one ya, yang kelompok terlebih dahulu. Yang kelompok kurang lebih saya akan memberikan tugas, itu judulnya kalau saya tidak salah ada 7 atau ada 8 bab. Berarti kalian harus membagi menjadi 7 atau 8 kelompok. Ibu lupa gitu ya, nanti coba dicek di LMS-nya. Kalian akan membagi menjadi 7 atau 8 kelompok. Nanti monggo silahkan kirimkan nama-nama ketuanya saja. Ya, nama-nama ketua kelompoknya ke Ibu. Supaya apa? Saya yang akan bagi babnya. Misal, Fenty ketua kelompok 1, Ainur ketua kelompok 2, Hendrawan ketua kelompok 3. Belum tentu Fenty membahas bab 1. Belum tentu Hendrawan membahas bab 2 gitu ya. Tergantung nanti saya akan memilihkan bab materinya. Gitu. Jadi saya akan menunggu nama-nama kalian dulu, baru nanti akan saya random untuk judul babnya. Nah, untuk tugas kelompok itu ada 2 yang kalian kerjakan. Pertama itu adalah makalah. Yang kedua itu PPT. PPT-nya itu untuk apa, Bu? Untuk presentasi. Nah, tapi dikumpulkan. Nanti di LMS ada forum tempat pengumpulan tugas makalah, baik itu individu maupun tugas kelompok PPT-nya. Nah, itu setiap minggu. Jadi bukan 1 minggu dikepung jadi 1 minggu pertemuan ke-11 besok dikumpul semuanya, enggak gitu ya. Tapi dikumpulkannya sesuai dengan bab. Misal Rahma kebagian bab 1 gitu ya, judulnya misalkan tentang hakikat pendidikan Pancasila. Berarti that's it, hanya kelompoknya Rahma yang ngumpulin. Gitu ya. Sedangkan yang kedua membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, itu kelompoknya misalkan kelompoknya Rika. Berarti nanti itu minggu ke-12 Rika baru ngumpulinnya gitu ya. Jadi nggak semuanya dikumpul jadi 1. Paham? Paham ya untuk tugas kelompok ya. Jadi ada makalah dan ada PPT dikumpulkannya paling lambat itu 1 jam atau bisa dibilang setengah jam sebelum kita mulai presentasi. Tapi biasanya Ibu sudah membuka LMS itu dari hari Minggu atau dari hari Senin pagi. Kenapa? Karena saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan tugas, gitu ya. Kemudian kita memasuki yang bab tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang tugas individu. Tugas individu, babnya, judulnya sama dengan yang ada di tugas kelompok, gitu ya. Nah, tapi itu setiap individu wajib mengerjakan. Misal minggu depan nih, judul tugasnya adalah hakikat pendidikan Pancasila. Maka semua satu kelas ini wajib mengumpulkan hanya makalah ya, makalah saja tentang bab tersebut. Nah, nanti pertemuan kedua gitu ya, materi kita tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maka satu kelas ini akan mengerjakan bab tersebut dan akan dikumpulkan di pertemuan ke-11. Gitu ya. Jadi tidak semua bab dikumpulkan jadi 1. Bisa dipahami ya? Bisa, Paham ya? Bu. Jadi judul babnya itu sama dengan tugas kelompok, hanya bedanya kalian mengerjakannya secara individu. Kalau kelompok, yaitu hanya kelompok itu saja yang mengerjakan. Misalkan kalau Fenty babnya bab 1, ya hanya Fenty bab 1 saja. Rahma bab 2 saja gitu ya kelompoknya. Tapi kalau tugas individu semua bab 8-8-nya dibuat, tapi dikumpulkannya per minggu. Bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kalau begitu nanti setelah ini silakan kalian
buka di LMS-nya untuk melihat secara langsung tugas kalian itu apa saja. Nanti sudah ada penjelasannya di situ berapa halamannya, kemudian itu fontnya berapa, tipe tulisannya apa itu sudah saya tuliskan di sana supaya tidak ada lagi pertanyaan panjang lebar. Nah, untuk yang hari ini link record-nya saya minta tolong di-upload di LMS. Gitu ya, link record rekaman kita hari ini ditaruhnya di LMS sebagai bukti pelaksanaan perkuliahan. Namanya biasanya link presentasi gitu ya, di LMS-nya silahkan. Nanti siapa yang bertugas untuk mengumpulkan monggo. Ibu mau tanya ketua kelas ya di sini siapa? Saya Ibu Fadlur Rahman, Ibu. Siapa? Fadlur Rahman? Iya, Ibu. Oke, nanti habis dari sini ada tugasnya Fadlur Rahman, ada banyak sekali ya. Yang pertama itu adalah Fadul kirimin sama Ibu screenshotan ya hari ini. Yang kedua, link record kita hari ini dikirim ke LMS. Yang ketiga, nanti Ibu kirimin cara membuat absen manual dan cara membuat berita acara perkuliahan secara manual. Nanti Ibu kirim contohnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga contoh laporan pelaksanaan presentasi kelompok. Nanti Fadul bisa kirim ke kelompok kalian contoh hasil presentasi. Hasil presentasi itu misalkan kan di WhatsApp itu sudah tertera ya materinya apa, kemudian nanti siapa yang bertanya, NIM-nya berapa, pertanyaannya apa, kemudian yang menjawab siapa, jawabannya apa, NIM-nya berapa, nanti harus dituliskan. Nah, nanti dikumpulkan di dalam LMS. Gitu ya, hasil presentasinya. Bisa dipahami nggak, Fadlur Rahman? Ibu, izin bertanya, Bu. Apa nggak denger? Izin bertanya, Ibu. Boleh. Untuk kan yang record ini habis, Bu. Ini kalau yang dia yang upload ke LMS bisa, Ibu? Boleh, silakan siapapun silakan di-upload ya. Yang bertugas saja silakan, nggak apa-apa. Yang presentasi juga misalkan Fadlur Rahman nggak presentasi nih, tapi yang presentasi hari ini adalah Rahma misalkan gitu ya. Silakan Rahma yang record, nggak apa-apa, nanti Rahma yang upload ke LMS gitu ya. Jadi nggak mesti harus Fadlur Rahman. Tugasnya Fadlur Rahman mengingatkan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Cukup, Ibu. Ada atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas ya? Nampaknya kalau sudah jelas, maka kita akan bergabung di LMS untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya atau untuk melihat tugas-tugas kelompok dan individu, judul-judul babnya apa saja gitu ya. Saya juga minta maaf kalau kita Zoom-nya tidak tepat pada pukul 7 ya, tapi kita langsung ke LMS dulu pada pukul 7 pagi karena pukul 7 saya harus mengajar di Unila di Fakultas Kedokteran, Zoom juga gitu ya. Jadi saya bagi waktunya gitu, jam 7 saya di Unila dulu untuk presentasi kelompok, kemudian 7.30-nya baru saya move di LMS. Jadi kalau telat 3, 4, 5 menit saya minta maaf gitu ya. Karena ibu yang di depanmu ini sok sibuk gitu ya, kalah jadwalnya Syahrini gitu. Ibu dosen tetap mana Bu gitu ya. Ibu dosen tetapnya Universitas Lampung. Program studinya itu adalah PGSD. Jadi kampusnya di Metro gitu ya. Bidang kajian saya S1 S2-nya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kemudian Ibu mengajar di Unila sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini. Kemudian diperbantukan di Universitas Teknokrat Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan hari ini. Just one and only di Tekno, dosen PKN-nya hanya saya, boleh ditanya dengan teman-temanmu. Kemudian sejak tahun 2018 saya diperbantukan mengajar di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA sejak 2018 sampai dengan hari ini. Kemudian sejak tahun 2019 saya diperbantukan juga di Polinela sampai dengan hari ini.
di Universitas Terbuka Indonesia atau di Jakarta, UT Pusat gitu ya, sejak juga tahun 2019 sampai dengan hari ini. Jadi ada 5 kampus yang harus saya awas gitu ya, yang harus saya berikan materi. Apabila mungkin sekali 2 kali saya tidak bisa ikut masuk Zoom gitu ya, atau saya masuk Zoom tapi saya tidak ikut memberikan penjelasan terhadap presentasi, maka saya minta izin dari sekarang gitu ya, karena memang ada banyak sekali aktivitas di luar dari kegiatan-kegiatan dosen, harus turun lapangan, penelitian dan pengabdian, dan yang lainnya gitu. Sehingga saya minta maaf dari hari ini gitu ya, apabila saya sering meninggalkan kelas, atau saya Zoom tapi saya tidak ikut berkomentar atau saya tidak ikut memberikan materi tambahan terhadap hasil presentasi kalian gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Saya sangat royal untuk nilai gitu ya, bisa dilihat dari wajah saya yang baik hati, tidak sombong dan ramah ini gitu. Nilai A, B itu saya sangat royal gitu, tapi nilai D dan E tidak usah diminta, itu pasti saya berikan apabila kalian nakal dengan Ibu gitu ya. Jadi monggo silahkan tertib, taat, patuh, bertanggung jawab, dan disiplin terhadap tugas kalian masing-masing, baik individu maupun kelompok, maka nilai kalian akan aman. Mudah-mudahan gitu ya. Tetap sehat dimanapun kalian berada. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi kalian yang melaksanakan ibadah puasa dan juga Lebaran kemarin gitu ya. Maaf baru mengucapkan saat ini karena kita baru bertatap muka. Mudah-mudahan ke depannya kita dapat bekerja sama dengan baik dan apa yang kalian inginkan dapat terlaksana. Contohnya adalah kalian mendapatkan nilai terbaik dan tidak mengulang pada mata kuliah Ibu gitu ya. Kalau begitu, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat mengerjakan tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Rika. Terima kasih, Rika. Sama-sama, Firly. Aku tidak meng-SS sama sekali, teman-teman. Bagus, nggak apa-apa. Nggak usah di SS. Fis, sudah kamu SS, habis saya nanti